Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya, akhta'ul musallin. Sudah selesai ya, akhta'ul wudu, dalam artian kesalahan-kesalahan orang yang berwudu. Sekarang masuk pada bab akhta'ul musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Yang pertama di sini disebutkan as-sutroh, pembahasan sutroh. Qala al-muallif as-sunnatu fi sutroh antakuna syakhisan. Yang sunnah pada sutroh adalah posisinya syakhisan, tegak. Wa yujzi'u qadra shibrin, dan cukup seukuran satu jengkal, shibr. Adapun dalil disebutkan di sini dari hadis Abu Dzar riwayat Muslim secara marfu', Rasul menyatakan, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu." Apabila salah seorang di antara kalian bangkit berdiri untuk sholat, fa innahu yasturuhu, maka sesungguhnya dia itu berupaya untuk mencari sutroh. Idza kana baina yaday mithlu akhiratir rahal, apabila di hadapan dia ada seukuran akhiratir rahal, sandaran atau pelana onta. Mu'khiratir rahal, akhiratir rahal itu maknanya mu'khiratir rahal, tempat sandaran yang ada di punuk atau di atas onta, tempat duduk. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, sesungguhnya menutupi dia atau menghalangi dia suatu sutroh di depannya tadi, apabila seukuran mu'khiratir rahal. Tahu mu'khiratir rahal? Kalau ada onta yang di tempat duduk di belakang itu tadi ada sandaran, itu namanya mu'khirah ar-rahal. Fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahal, kalau seandainya di depan dia tidak ada mu'khiratir rahal, sandaran yang ada di atas punggung onta tersebut, fa innahu yaqta' salatahu, maka sesungguhnya akan bisa memutus sholat dia. 3 kata Rasul, al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad, keledai, wanita yang sudah haid, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Wa akhiratir rahal qadra shibrin atau qadru shibrin. Akhiratir rahal itu adalah seukuran satu jengkal. Dalam artian sutra itu ya minimal seginilah, minimal satu jengkal seperti ini. Seukuran bendera ini sudah cukup. Kemudian ketentuan sutra tadi, wa yakuna baina maudhi ra'sil musalli wa baina sutratihi mamarru syatin atau mamarru syatin. Mamarru ya bacanya. Mamarru syatin. Dan hendaknya antara tempat kepala orang yang sholat dan antara tempat sutrohnya seukuran mamarro syah, tempat lewatnya anak kambing atau kambing. Ini bendera gambarannya. Ini orang yang sholat, ini kepalanya. Yang hijau ini, biru ini kepala orang yang sholat. Anggap ini sutroh. Yang sunnah, sutroh tadi yang pertama tegak ya, tidak bisa garis, tidak bisa, dia tegak. Kemudian tempat orang yang sujud, maudhi ra'sil musalli, berarti tempat dia sujud ya, ini kepalanya, tempat dia sujud. Dengan sutroh tadi seukuran jarak mamarusyah, melintasnya atau lewatnya anak kambing. Jadi misalkan dia di sini, jadi bisa lewat. Dalam artian maknanya apa?
tidak mepet kepala orang yang sujud dengan dinding atau dengan sutra tadi. Difahami? Jadi kalau seandainya ini dinding, jangan kepala langsung nempel ke dinding seperti ini, tapi ada jarak. Difahami? Kalau antum misalkan tegak ini sutra dinding, antum kira-kira kepala antum jangan terlalu mepet ke dinding, tapi dekatkan ke dinding, bukan ditempelkan di dinding, tapi didekatkan ke dinding. Maksudnya dijarakkan, kasih jarak seukuran apa? Seukuran melintasnya kambing lah. Ya kambing itu kan bisa melintas kalau paling jaraknya sejengkal atau sejengkal lebih. Dalam artian kalau ada kambing mau lewat, bisa lewat di situ. Difahami? Itu yang sunnah. Dalilnya disebutkan di argumentasi di bawah itu, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana baina musalla Rasulullah SAW wa bainal jidar. Dulu antara tempat sholatnya Rasul dan antara tembok. Mana yang tempat sholatnya Rasul di sini? Ini tembok. Mamarrusyah, seukuran melintasnya anak kambing atau seukuran melintasnya kambing. Yakni bil musalla, yang dimaksudkan dengan al musalla adalah maudhi'us sujud, tempat sujud. Difahami? Musalla di situ maksudnya apa? Tempat sujud. Sehingga makna jarak antara tempat sholatnya Rasul, maknanya apa? Tempat sujud Rasul. Jarak antara tempat sujudnya Rasul dan jidar itu apa? Tembok atau dinding atau sutroh tadi ya, seukuran melintasnya kambing. Wafihi, kata Imam An-Nawawi, pada hadis tersebut ada faedah anna sunnah qurbul musalli min sutrotihi, bahwasannya yang sunnah adalah mendekatnya orang yang sholat dengan sutrohnya. Jadi yang sunnah apa? Orang yang sholat tersebut mendekat ke sutroh, tapi jangan nempel ke sutroh. Difahami? Dekat. Ini kalau ini sutroh dinding, dia dekatkan kepalanya seperti ini, bukan ditempelkan seperti ini. Difahami? Kemudian di situ disebutkan wa 'alal musalli, dan bagi orang yang salat tersebut, alla yada'a ahadan yamurru baina yadayhi, hendaknya dia jangan membiarkan seseorang melintas di hadapannya, wa baina sutrotihi, dan di antara sutro tersebut. Sepantasnya, dan lihat bahasanya alal musalli, berarti apa? Seharusnya ya. Ala kan maknanya wajib ya. Alal musalli, dan wajib bagi orang yang sholat. Seharusnya bagi orang yang sholat agar tidak membiarkan seseorang melintas di hadapan dia dan di antara sutronya tadi. Di situ disebutkan qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu', dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, fal qiyam fil faraidhi fardun bil ijma', berdiri pada salat wajib fardun bil ijma', adalah wajib dengan kesepakatan para ulama. La tasihus salatu minal qadiri alaihi illa bihi, tidak sah salat dari orang yang mampu untuk berdiri alaihi, atasnya, illa bihi, kecuali dengan berdiri. Sebenarnya tidak nyambung ya. Ya, kebalik. Kalau antum perhatikan sebenarnya bukan di sini takliknya. Takliknya di halaman 15. Ya, takliknya di halaman 15. Kebalik. Dalilnya yang di halaman 14 itu ke 15. Difahami? Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalil apa? Dalil tentang kalau ada orang yang melintas jangan dibiarkan. Idza shalla, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap kepada sesuatu yang membatasi dia dengan umat manusia, farada ahaduhun ayyajtaza baina yadayhi, lalu ada seseorang ingin melintas di hadapan dia,
falyadfa'hu, maka hendaklah dia tolak. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaiton. Kalau dia enggan, hendaklah dia memeranginya. Sesungguhnya dia adalah syaiton. Ai fi'luhu fi'lu syaiton. Makna fa innama huwa syaiton, bukan dionya jadi syaiton, tapi apa? Perbuatannya adalah perbuatan syaiton. Awil murad syaitonun minal ins, atau yang dimaksudkan syaiton, dia adalah syaiton dari kalangan manusia. Wa fi riwayatil Ismaili, dalam riwayat Al-Ismaili, fa inna ma'ahu asyaiton, sesungguhnya bersama dia ada syaiton. Wa hiya tu'ayyidu qaula man qala, dan itu riwayat menguatkan pendapat orang yang menyatakan al-makna inna fa innamal hamilu lahu ala dzalika syaiton. Menguatkan pendapat orang yang mengatakan bahwasanya makna hadis tersebut dia adalah syaiton, itu maknanya apa? Yang mendorong dia untuk hal tersebut adalah syaiton. Jadi kata sebagian para ulama, makna fa innama huwa syaiton, ada yang menyatakan maknanya apa? Perbuatan dia adalah perbuatan syaiton. Atau ada yang menyatakan yang dimaksudkannya adalah syaiton dari jenis manusia, bukan syaiton dari jenis jin. Syayatinal insi wal jin, ya. Dalam Al-Quran disebutkan ada syaitan dari jin dan manusia. Atau makna ketiga, ada yang berpendapat bahwasanya dia syaitan itu tadi, bersamanya yang mendorong dia untuk melakukan tindakan tersebut adalah syaitan. Itu faedah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, qila, ada yang menyatakan maknahu yaf'alu fi'la syaitan, dia melakukan perbuatan seperti perbuatan syaitan. Lianna syaitan ba'idun minal khair wa qabulis sunnah, dikarenakan syaitan jauh dari kebaikan dan jauh dari menerima sunnah. Wakil, ada yang menyatakan al-muradu bisyaitan al-qarin, ada yang menyatakan yang dimaksudkan dengan syaitan adalah al-qarin. Qarin itu apa? Qarin, teman, ya, qarin. Yang dimaksud syaitan di sini qarin. Ya. Kama jaa fil haditsil akhar fa inna ma'ahu al-qarin, sesungguhnya bersama dia qarin. Ya, wallahu alam, kata Al-Hafidz, kata Imam An-Nawawi. Wa akhraja Ibnu Khuzaimah fi Sahih an Abdullah ibni Umar bi sanadin jayyid. Al-Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang jayyid, la tusalli illa ila sutratin. Rasul menyatakan apa? Janganlah engkau salat melainkan menghadap kepada sutroh. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika, dan janganlah engkau biarkan seseorang melintas di depanmu. Fa in aba faltuqatilhu, kalau dia enggan, faltuqatilhu, hendaklah cegah dia, tahan dia, perangi dia. Maksudnya seperti itu, bukan perintah untuk membunuh, ya. Dikarenakan muqatala itu maknanya bukan qatala yaqtulu. Fa inna ma'ahu al-qarin, sesungguhnya bersama dia qarin. Ini hukumnya wajib. Kalau ada orang ingin melintas, cegah. Hukumnya wajib antum mencegah. Namun kalau dibiarkan dengan sengaja, dia melintas, antum biarkan, antum yang dosa, dan pahala antum akan berkurang. Difahami? Pahala sholatnya antum akan berkurang. Sampai-sampai ketika Rasul sedang sholat, ada anak kambing ingin melintas di hadapan Rasul, Rasul maju dan mepet ke dinding. Dan kalau seandainya orang tersebut sudah melintas, jangan antum tarik lagi. Sebab kalau dia sudah melintas, antum tarik lagi, berarti kan antum melewatkan 2 kali, kan? Iya benar? Udah lewat ke sini, antum tarik lagi. Dan para ulama menyebutkan, kalau mau mencegah, cegahlah dengan cara al-ahsan, fal-ahsan, dengan cara yang baik. Kalau ingin melintas gini, bukan baru nak melintas, pak, tabok. Baru nak melintas langsung, sumbing cak ini. Ya, itu tidak ihsan dalam mencegah, ya. Timbul fitnah yang lebih besar. Cuma kan antum cegah, langsung dia nabok, antum terduduk, sholat batal.
Famin akhta'il musallin fi babis sutrah. Balik ke halaman berikutnya. Sebelumnya, termasuk kesalahan orang yang salat dalam bab sutrah adalah as-salat ila ghairi sutratin. Salat tidak menghadap ke sutrah. Ya ikhwan, sutrah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Sekarang anggaplah hukumnya sunnah. Kalaupun hukumnya sunnah, kan meninggalkan sunnah kurang afdol ya, kurang tepat. Masa sunnah ditinggalkan? Anjuran Rasul apa? Rasul menganjurkan untuk mendekat ke sutrah. Sawaun fil haram au fi ghairihi, baik di Al-Haram, di kota Mekah, Masjidil Haram, ataupun di selain Al-Haram. Li umumil adillah fis shalah ila sutrah, berdasarkan keumuman dalil salat menghadap ke sutrah. Karena sebagian para ulama sebenarnya ada yang menyatakan kalau di Masjidil Haram itu tidak perlu menghadap ke sutrah. Namun keumuman hadis itu umum. Ya. Yang kedua, as-salatu ila sutratin ghairi syakhisan. Itu kurang tepat ya. Syakhisin ya. As-salatu ila sutratin ghairi syakhisin. Salat menghadap ke sutra yang tidak tegak. Apa contohnya? Misalkan garis, atau ini sutranya apa tadi? Sama dia pena ditegak digini susun sama dia. 3 pena. Atau pena tadi digulingkan seperti ini. Tidak diperbolehkan, tapi sutranya harus tegak. Boleh antum penanya antum gini kan? Nah, tidak masalah. Tapi kalau antum penanya antum susun kan, tidak diperbolehkan. Difahami? Kal khayt, seperti tali. Tali kan tidak bisa ditegakkan. Kecuali tali gelondongan nilon itu antum 5 kilo kan antum tegakkan di situ ya mungkin. Awil imamah atau imamah juga tidak bisa. Bisa imamah tadi antum dianyam-anyam tumpuk-tumpuk kan agak tinggi itu tadi mungkin bisa. Tapi kalau langsung diletakkan, dikaparkan bahasa kitanya itu tidak diperbolehkan. Masih belum dianggap tepat sutronya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu masuk dalam hal ini sejadah. Masuk sejadah atau tas yang kecil. Kecuali tasnya antum tinggi. Yang ketiga, ad-dunu minas sutrah. Termasuk kesalahan adalah dalam sutrah ini tadi ad-dunu minas sutrah. Terlalu dekat ke sutrah. Dunu, mendekat ke sutrah. Tadi kan yang sunnah apa? Bukan dekatnya kali, tapi apa? Berjarak kan? Berjarak. Hatta yalsiqa ra'sahu biha. Sehingga dia nempelkan kepala ke dinding, ya, ke sutra tadi. Itu tidak sunnah. Difahami? Nyambung kan? Kemudian yang keempat, al-bu'du anis sutra. Jauh dari sutra. Mendekat jangan, menjauh juga jangan. Mendekat itu jangan nempel, jangan pula terlalu jauh. Misalkan, nah, ini dia sujudnya di sini, dinding sutra di sini. Ini terlalu jauh. Terlalu dekat, nempel sekali juga jangan. Tapi jarak seukuran lewatnya anak kambing tadi. Al-bu'du anis sutra muba'adatun syadidah. Menjauh dari sutra dengan jauh yang sangat. Yang kelima, adamu man'il musalli lil marin bainahu wa baina sutra khasatan fil haram. Tidak menghalangi orang yang ada muman ilmu musallin, orang yang sholat tersebut tidak menghalangi orang yang melintas antara dia dengan sutra tadi. Jadi dibiarkan sama dia. Secara khusus di Al-Haram, ketika seorang sholat kadang di Masjidil Haram ada orang melintas depan dia, dibiarkan? Enggak, jangan, dicegah. Kalau mungkin merasa ribet karena banyak orang, caranya jangan sholat di tengah jalan. Sholat mendekat dinding atau di pojok-pojok. Difahami? Begitupun antum di masjid, jangan antum sholat di tempat lalu lalang. Kalau antum pengen sholat, cari ke tiang, cari ke pojok, cari ke dinding, supaya orang tidak melintas. Kalau antum sholat di tengah-tengah, apalagi dekat pintu,
Bukan salah orang yang melintas, tapi salah gitu dewek. Sholatnya di dekat jalan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.